Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, sesi 06, mata kuliah Sosiologi Pendidikan, hari ini akan mempresentasikan materi mengenai peta sosiologi pendidikan dan sistem kemanusiaan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 5 dari sesi 06. Yang pertama yaitu Puja Fitria selaku pemateri pertama, yang kedua yaitu saya sendiri Pradila Kartini Putri selaku moderator dan juga pemateri kedua, dan yang terakhir yaitu Rafnilia Darmasari selaku pemateri ketiga. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk pada materi pertama yaitu pengertian sosiologi pendidikan yang akan dipaparkan oleh Puja Fitria. Pada Puja dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sosiologi pendidikan. Sosiologi adalah disiplin ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik serta dampak antara berbagai jenis fenomena sosial, termasuk fenomena ekonomi, keluarga, dan moral. Dalam pandangan Alan Johnson, sosiologi adalah bidang ilmu yang mempelajari kehidupan dan perilaku individu terutama dalam konteks sistem sosial, serta bagaimana sistem tersebut mempengaruhi individu dan sebaliknya, bagaimana individu yang terlibat dalam sistem tersebut mempengaruhi sistem tersebut. Selanjutnya, menurut Ottaway, di dalam buku yang ditulis oleh Syarifah Alwiya Al-Sagof, sosiologi pendidikan adalah suatu bidang sains kemasyarakatan. Sosiologi pendidikan ialah sains sosial yang menggunakan ilmu sosiologi untuk mengkaji bidang pendidikan dalam sebuah masyarakat. Selanjutnya, menurut Syarifah Alwiyah, dalam arti kata lain, sosiologi pendidikan melihat kepada pendidikan dari perspektif sosiologi. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosiologi pendidikan merupakan ilmu sosial yang mengkaji pendidikan dalam sebuah masyarakat. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi pertama terkait pengertian sosiologi pendidikan. Selanjutnya yaitu materi mengenai peta sosiologi pendidikan yang akan saya jelaskan sendiri. Peta sosiologi pendidikan adalah alat visual yang digunakan untuk mengilustrasikan serta merangkum konsep-konsep, teori-teori, dan juga elemen-elemen penting terkait dengan sosiologi pendidikan. Peta ini akan membantu memvisualisasikan serta memahami kompleksitas hubungan antar faktor-faktor sosial, institusi pendidikan, dan individu dalam konteks pendidikan. Peta sosiologi ini adalah cara mudah dalam memvisualisasikan materi-materi yang pernah kita pelajari mengenai sosiologi pendidikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, mengenai konsep sosiologi pendidikan, ruang lingkup sosiologi pendidikan, cakupan sosiologi pendidikan, dan lain-lain. Peta sosiologi pendidikan ini mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu konsep-konsep sosiologi pendidikan. Hal ini mencakup konsep-konsep seperti sosialisasi, ketidaksetaraan pendidikan, identitas sosial, struktur sosial, perubahan sosial, dan faktor-faktor sosial lainnya yang relevan dalam dunia pendidikan. Yang kedua, faktor sosial seperti adanya kelas sosial, ras, etnis, gender, agama, dan juga budaya dalam konteks pendidikan. Ketiga, yaitu proses sosial, di mana di dalamnya terdapat aspek-aspek seperti proses sosialisasi di dalam dan di luar kelas, peran kelompok sosial dalam pendidikan, serta proses interaksi sosial yang terjadi di dalam institusi pendidikan. Yang terakhir yaitu ketidaksetaraan pendidikan, yang mencakup ketidaksetaraan dalam akses pendidikan, kesempatan pendidikan, dan juga hasil pendidikan. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya materi mengenai sistem kemanusiaan yang akan dipaparkan oleh Rafnilia dan Masari. Pada Rafnilia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai sistem kemanusiaan. Apa yang dimaksud dengan sistem kemanusiaan? Sistem kemanusiaan adalah kerangka kerja dan pendekatan yang digunakan untuk merespon dan mengatasi krisis kemanusiaan, seperti bencana alam, konflik bersenjata,
kelaparan, dan krisis kesehatan. Sistem ini melibatkan berbagai organisasi, lembaga, dan individu yang bekerja sama untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak krisis dan mempromosikan perlindungan hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa elemen penting dalam sistem kemanusiaan. Yang pertama, organisasi kemanusiaan. Organisasi kemanusiaan adalah entitas yang bertujuan memberikan bantuan kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan, baik melalui organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, UNICEF, OCHA, maupun organisasi non-pemerintah atau LSM seperti Palang Merah. Lalu yang kedua, koordinasi. Dalam sistem kemanusiaan, koordinasi adalah faktor kunci yang memungkinkan organisasi-organisasi ini bekerja sama secara efektif dan efisien untuk merespon krisis. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan adalah bagian integral dari sistem kemanusiaan, memastikan perbaikan berkelanjutan dalam penyediaan bantuan dan memastikan bahwa bantuan mencapai mereka yang membutuhkan. Keempat, perlindungan HAM. Perlindungan hak asasi manusia termasuk hak hidup, kesehatan, pendidikan, dan keamanan adalah prioritas utama dalam sistem kemanusiaan, dengan fokus khusus pada kelompok yang rentan seperti anak-anak, perempuan, dan orang tua. Yang kelima, bantuan darurat. Sistem kemanusiaan juga melibatkan pemberian bantuan darurat, termasuk makanan, air bersih, tempat berlindung, perawatan medis, dan bantuan lainnya kepada mereka yang terdampak krisis. 6. Rehabilitasi dan pembangunan. Setelah fase darurat, upaya rehabilitasi dan pembangunan jangka panjang dilakukan untuk membantu komunitas yang terdampak memulihkan diri dan membangun kembali kehidupan mereka. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, kepatuhan terhadap hukum kemanusiaan internasional. Organisasi kemanusiaan juga berkomitmen untuk memenuhi hukum kemanusiaan internasional, termasuk prinsip-prinsip seperti kebutuhan dasar manusia, netralitas, dan mandat kemanusiaan. Jadi, sistem kemanusiaan ini adalah tanggung jawab bersama komunitas global untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dalam situasi krisis. Ini berfokus pada prinsip-prinsip kemanusiaan dan tujuannya adalah untuk mengurangi penderitaan manusia dan mempromosikan martabat dan hak asasi manusia bagi semua orang. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah memaparkan hasil diskusi kami pada hari ini. Itulah tadi pemaparan mengenai materi peta sosiologi pendidikan dan juga sistem kemanusiaan. Sekian penjelasan materi dari kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.